Landscape dan Teknologi Lingkungan. Saya, Nita Susana, penyintas kanker payudara dan juga pengelola Hotline Service YKPI, akan memandu acara di pagi ini tanggal 27 Februari 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan ridhonya kita dapat hadir di acara ini. Senang sekali saat ini Dr. Bob Andinata sudah berada di tengah-tengah kita untuk membahas tema webinar hari ini, yaitu mengenal tumor payudara di usia muda. Sebelum webinar ini saya mulai, mari akan saya bacakan agenda kita di pagi ini. Acara diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan pemutaran video profil YKPI, kemudian diteruskan dengan sambutan-sambutan. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber serta tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutupan. Dapat kami sampaikan bahwa para peserta akan mendapatkan e-sertifikat keikutsertaan dalam webinar di pagi ini. Caranya adalah dengan mengisi link daftar hadir yang akan disampaikan melalui chat box pada saat sesi tanya jawab. Baiklah sahabat YKPI, selanjutnya mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya pemutaran video profil YKPI. Jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Sesuai data dari Globocan 2018, di Indonesia kasus baru kanker payudara juga merupakan jenis kanker tertinggi, yaitu sebesar 30,9% atau sebesar 58,256 dari total 188,231 kasus baru kanker di Indonesia. Ironisnya, pasien pada umumnya datang memeriksakan diri ke dokter, hampir 70% sudah dalam stadium lanjut. Padahal bila kanker payudara ditemukan pada stadium awal, tingkat harapan hidup akan lebih tinggi. Meski kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak dialami perempuan, nyatanya pria tidak luput dari penyakit ini. Walaupun perbandingannya memang sangat kecil daripada kanker payudara pada perempuan, tetapi kanker payudara pada pria umumnya lebih ganas. Dengan latar belakang itulah Yayasan Kanker Payudara Indonesia YKPI berdiri sejak tahun 2003 dengan nama Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta YKPJ. YKPJ sejak tahun 2014 berganti nama menjadi YKPI, adalah suatu yayasan nirlaba yang didirikan oleh penyintas kanker payudara, dokter bedah onkologi, dan relawan peduli kanker payudara dengan visi Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut dan misi yaitu 1. Deteksi dini kanker payudara menjadi bagian dari general check-up. 2. Pelayanan deteksi dini kanker dapat dilakukan oleh semua rumah sakit. 3. Penyuluhan kepada masyarakat tentang kanker payudara dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan relawan terlatih. 4. Penyintas kanker payudara dapat tetap eksis di bidangnya masing-masing. Adapun target dari YKPI adalah 1. Menurunkan angka kejadian kanker payudara stadium lanjut. 2. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kanker payudara. 3. Menemukan kanker payudara pada stadium dini. Berdirinya YKPI diprakarsai oleh Linda Agung Gumelar, Tati A.M. Hendro Priyono, Andi Endriartono Sutarto, Rima Melati Tumbuhan, dan almarhum Dr. Sucipto, spesialis bedah onkologi. Pada bulan September 2014, YKPI telah diterima sebagai anggota penuh dari Reach to Recovery International (RRI). Dan sejak bulan November 2016, YKPI diterima sebagai anggota dari Union of International Cancer Control (UICC). Dengan komitmen yang kuat dan konsisten dalam menekan angka kejadian kanker payudara stadium lanjut di Indonesia, maka pada peringatan upacara puncak Hari Kesehatan Nasional 2020,
YKPI mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai instansi atau lembaga yang telah mewujudkan Germas, kategori pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia. Dalam rangka merealisasikan visinya, YKPI memiliki 5 program, yaitu Unit Mobil Mamografi YKPI. Sesuai dengan misi YKPI untuk menekan angka kejadian kanker payudara stadium lanjut, maka sejak tahun 2005, YKPI mengelola unit mobil mamografi pertama di Indonesia dengan sistem analog untuk melakukan pemeriksaan bagi kelompok perempuan prasejahtera di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sejak tahun 2015, YKPI mengoperasionalkan unit mobil mamografi dengan sistem digital. Data dari pemeriksaan mamografi melalui UMM YKPI tahun 2015 sampai dengan Juni 2020. Jumlah peserta yang diperiksa 14.635 orang. Jumlah dengan hasil curiga tumor jinak 2.241 orang atau 15,3%. Jumlah dengan hasil curiga tumor ganas 248 orang atau 1,7%. Sosialisasi deteksi dini kanker payudara. Sebagai upaya pencegahan deteksi dini kanker payudara stadium lanjut di Indonesia, YKPI bekerja sama dengan komunitas perempuan di daerah, sekolah tingkat SMA, perguruan tinggi, media cetak elektronik, dan melakukan sosialisasi deteksi dini kanker payudara hingga ke pelosok tanah air. TOT Sadari, Training of Trainer Periksa Payudara Sendiri. Melalui TOT Sadari, YKPI ingin menjangkau banyak orang terlatih bagaimana cara melakukan deteksi dini kanker payudara yang dapat dilakukan sendiri di rumah, yaitu Sadari, Periksa Payudara Sendiri. Program yang baru dimulai tahun 2019 telah menghasilkan 510 trainers, di mana para trainers atau pelatih tersebut saat ini telah meneruskan informasi tentang pentingnya Sadari ke berbagai kelompok masyarakat. Pelatihan pendamping pasien kanker payudara. Sejak tahun 2015, YKPI 5 tahun berturut-turut menyelenggarakan pelatihan pendamping pasien kanker payudara bersertifikat internasional TÜV Rheinland. Para pendamping ini diberikan pengetahuan dasar tentang kanker payudara, cara berkomunikasi dengan pasien kanker payudara, dan juga aspek psikologis. Rumah Singgah. Demi meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi misi YKPI, sejak tahun 2017, YKPI mengelola rumah singgah YKPI bagi pasien rawat jalan peserta BPJS kelas 3 dengan kapasitas yang bisa menampung sebanyak 28 tempat tidur untuk penghuni. Keberadaan rumah singgah YKPI sangat membantu pasien kanker payudara menjalani terapi medis seperti kemoterapi dan radiasi yang tidak terputus. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi, YKPI memiliki 3 pilar, yaitu 1. Pilar komunitas survivor kanker payudara yang terdiri dari Survivor Kanker Payudara Dian YKPI dan Survivor Kanker Payudara Kartika YKPI. 2. Pilar pendukung YKPI. 3. Pilar relawan pendamping pasien kanker payudara di Rumah Sakit Kanker Darmais. Anda bisa menjadi bagian mensukseskan semua program-program YKPI. Salurkan dana Anda ke rekening-rekening berikut ini. Mari dukung YKPI mencapai visinya menuju Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut. Yayasan Kanker Payudara Indonesia, saling jaga, saling peduli. Selanjutnya, mari bersama-sama kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Agung Gumelar selaku Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Kepada Ibu Linda, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Andes Joko Susilo, ST, MT, IPU, Rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjaya di Yogyakarta. Yang saya hormati pula Dr. Melati Ferianita, FMSI,
Selamat pagi Bu. Dekan Fakultas Arsitektur, Landscape, dan Teknologi Lingkungan dari Universitas Trisakti. Yang kami hormati, kami sayangi, sekaligus kami banggakan. Sahabat saya, Dr. Bob Andinata, spesialis bedah konsulen onkolog. Yang kami hormati juga Ibu Moderator, selaku MC juga, seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini, para mahasiswa, mahasiswi yang luar biasa, dari Yogyakarta, dari tadi saya lihat ada dari Kuningan, dan dari Jakarta, dan berbagai daerah lainnya. Juga teman-teman pengurus YKPI yang hadir pada hari ini, kami sayangi, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tentu kita tidak pernah berhenti memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan lindungannya kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan, dan yang paling penting, diberi kemauan untuk bisa mengikuti acara virtual sosialisasi deteksi dini yang diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Payudara Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Ahmad Yani Yogyakarta, dan juga Fakultas Arsitektur, Landscape, dan Teknologi Lingkungan dari Universitas Trisakti, juga dengan Rumah Sakit Kanker Darmais, dalam hal ini dengan instalasi deteksi dini kanker dan komunikasi kesehatan RSKD, yang kalau Bapak Ibu lihat itu di mana di belakang saya ini ada tulisan 3D. 3D itu artinya deteksi dini Darmais. Tangannya gini semua yuk. 3D artinya deteksi dini Darmais. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian juga didukung oleh Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia serta Wardah. Ibu, Bapak, para sahabat yang kami sayangi, sesuai data Global-Can 2020, tadi kemarin saya baru dengar ceramahnya dari Dr. Bob pada saat acara dengan Dharma Wanita KBRI dari seluruh dunia yang kemarin sore diadakan oleh Darmais, bahwa data Global-Can 2020 di dunia, kasus baru kanker payudara akan terus meningkat. Dan tentu itu juga pastinya di Indonesia. YKPI kemudian bersama-sama dengan instalasi deteksi dini dan promosi kesehatan Rumah Sakit Kanker Darmais menanggapi dan mengantisipasi lonjakan kejadiannya kasus baru kanker payudara tersebut, kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya screening dan deteksi dini kanker payudara diberikan kepada semua pihak, bukan saja organisasi-organisasi perempuan, tetapi juga kepada generasi muda. Karena apa? Karena kita ingin mengantisipasi terjadinya ledakan dalam kasus stadium lanjut. Kalau terjadi di stadium awal, pada umumnya kanker payudara ini termasuk yang ringan. Artinya saya adalah penyintas kanker payudara, Munita juga adalah penyintas kanker payudara. Di sini saya lihat ada Ibu Nani Firmansyah yang menjadi PIC untuk kegiatan ini. Beliau juga adalah penyintas kanker payudara, dan banyak lagi pengurus-pengurus yayasan kami ini yang adalah penyintas kanker payudara. Tapi alhamdulillah kita karena masih di awal sehingga kami masih bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan dan kehidupan keseharian kami. Kalau melihat data di Indonesia, bahwa generasi muda Indonesia jumlahnya itu hampir 50% dari jumlah penduduk. Yang saat ini menurut data Badan Pusat Statistik ada 270 juta jiwa. Nah di situ yang usia generasi milenial atau kita biasa sebut dengan generasi X ada 25 sampai 40 tahun, dan generasi Y-nya ada yang usia 9 sampai 25 tahun ada 27,94%. Sedangkan yang 25 sampai 40 tahun ada 25,87%. Makanya tadi saya sebutkan kalau dijumlahkan ini ada sekitar 52%. Teman-teman mahasiswa di sini adalah di generasi Y. Jadi adalah yang jumlahnya ada 27,94%, sama dengan anak-anak yang masih usia, karena usia 9 sampai 24 tahun. Inilah yang kami ingin jaga, supaya yang 25 sampai 40, yang 9 sampai 25, ini mereka benar-benar terjaga, tidak terjadi kasus baru kanker payudara stadium lanjut. Karena itu apa yang menjadi pemikiran kami dan dari Rumah Sakit Kanker Darmais melalui Dr. Bob, saya kira tanpa dukungan dari para teman-teman, Bapak pejabat-pejabat dari rektor, dekan, universitas, tidak mungkin kami bisa lakukan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih
karena telah mau bekerja sama dengan YKPI dan Rumah Sakit Kanker Darmais, sehingga kita akan bersama-sama bergandengan tangan untuk menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut. Ibu dan Bapak saya yang saya hormati, tentu saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta yang sekarang ini sudah sampai 418, terima kasih, tapi akan terus berdatangan saya kira, karena kemarin daftarnya itu sampai 800-an. Mungkin ini akan terus berdatangan, dan kami berharap agar para peserta setelah mendengar apa yang nanti disampaikan oleh Dr. Bob, maupun juga dari tanya jawab yang kita lakukan, bisa menjadi agen perubahan mindset, atau cara pandang, cara pikir, dan cara tindak yang tepat bagi masyarakat, khususnya pada masalah kanker payudara. Akhirnya cara pandang yang tepat bahwa kanker itu bukan sama dengan kematian ya, kalau ditemukan dalam stadium awal. Cara pandang yang tepat, pergilah ke dokter atau kepada petugas kesehatan apabila ada benjolan. Cara pandang yang tepat, bukan semua benjolan itu adalah kanker, dan lain sebagainya, yang nanti tentu akan muncul dan menjadi tanya jawab serta materi yang disampaikan oleh Dr. Bob. Untuk Dr. Bob, saya menyampaikan terima kasih dok atas waktunya. Saya tahu dokter sibuk sekali, karena kemarin saja kita dokter sampai hampir maghrib. Belum lagi beliau harus praktek dan menangani para pasien. Kalau di Jakarta ini mencari Dr. Bob nggak gampang, nunggu gilirannya untuk berobat. Tapi alhamdulillah di hari Sabtu yang sebetulnya beliau harusnya istirahat ya, tetapi nanti juga ada praktek pastinya untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Beliau masih memberikan waktunya untuk kita bisa bertemu pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Bob, jaga kesehatan ya dok. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Joko Susilo, STMT IPU, yang kami tahu Bapak juga sangat sibuk. Bapak berkenan untuk hadir, matur nuwun sangat Pak. Kalau nggak salah mau ulang tahun ya Pak, itunya, universitasnya. Selamat Pak untuk ulang tahun, ini bisa menjadi rangkaian kegiatan kita. Juga ini dibantu kejadian ini atau kesempatan ini oleh Dekan Fakultas Kesehatan Unjaya, Dr. Kuswanto Harjo. Mudah-mudahan beliau juga hadir hari ini. Responsnya luar biasa, di telepon langsung beliau juga menanggapi dengan sangat positif. Kebetulan Fakultas Kesehatan ada bagian perawatan, kalau saya nggak salah ya, perawat ya. Sehingga tentu ini sangat bisa menambah informasi bagi teman-teman mahasiswa. Tak lupa kepada Ibu Melati Fahrul, matur nuwun sangat, terima kasih banyak Ibu telah berkenan berpartisipasi, responsnya juga luar biasa. Kami sangat bahagia bahwa di tengah-tengah arsitek-arsitek yang calon-calon arsitek yang hebat, khususnya di bidang landscape pertamanan, saya kepingin banget tuh Bu kuliah itu. Tapi udah terlambat. Kamar saya di rumah kacau Bu. Nanti dibantu Bu, boleh. Jadi masih mempunyai perhatian para mahasiswa ini, karena saya pikir ini adalah sebagai wujud syukur kita atas tubuh kita yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Bagaimana kita merawatnya dengan baik, bagaimana kita menghargainya, dan bagaimana kita juga bisa membantu orang lain untuk terhindar dari penyakit kanker payudara stadium lanjut. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Bonita, maaf panjang sekali. Tidak Apa saya punya pembuka, karena saya senang sekali bisa dengan Ibu Dekan dan Ibu Rektor, Bapak Rektor. Dan mudah-mudahan nanti kita berjalan ini dengan sebaik-baiknya, lancar, dan tentu dalam mana-mana. Sekali lagi terima kasih. Depan mudah-mudahan bukan kegiatan yang terakhir. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa tetap melaksanakan kegiatan bersama-sama. Salam sehat, laksanakan kesehatan era pandemi ini, mudah-mudahan kita semua dilindungi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Linda Agung Gumelar atas sambutannya. Selanjutnya, mari bersama kita ikuti sambutan dari Dr. Melati Feryanitar, Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti. Kepada Ibu Dr. Melati, kami persilahkan Ibu.
Terima kasih Bu Nita sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya kagumi Ibu Linda Agung Gumelar sebagai Ketua KPI yang selalu hadir cantik, semangat, dan segar. Menjadi inspirasi kaum wanita nih Bu. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Dr. Andes Joko Susilo STMT IPU, Rektor dari Unjaya. Barangkali juga heran ya, ini kalau saya lihat STMT ini teknik bukan dokter, tapi doktor. Kemudian yang saya hormati Dr. Bob Andinata, Bedah Onkologi, Kepala Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan Kanker Darmais sebagai narasumber hari ini. Dokter, kita tetangga nih sebenarnya dok. Jalan lurus dari Trisakti ke Darmais sampai dok. Laluan saya setiap hari. Tentunya kepada yang terhormat juga Ibu Nani, panitia dari KPI ini yang sangat luar biasa sebagai narahubung kami yang sangat kooperatif. Kemudian juga kepada yang sudah hadir, saya lihat di sini Ibu Wakil Dekan 4 Valtel, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, bidang pengembangan dan kerjasama, Ibu Dr. MM Sintorini Murjoko, MKes. MKes ini adalah Ibu ini adalah master di bidang kesehatan lingkungan, yang juga dosen di bidang kesehatan lingkungan di fakultas kami. Yang saya hormati mungkin sudah hadir juga Ibu Ratna Ningsih, ini sahabat dari Ibu Nani yang sebagai penghubung kami juga. Terima kasih Bu Ratna, Bu Nani. Kebetulan Bu Ratna ini juga sebagai dosen dari pengolahan air limbah, barangkali yang ini sangat dekat hubungannya dengan masalah lingkungan. Para hadirin, Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik, mahasiswa dimanapun berada. Di sini mungkin ada dosen, ada mahasiswa, ada karyawan. Saya lihat dari daftar hadirnya yang masuk ke link Trisakti. Mungkin ada ibu bapak rumah tangga dan sebagai profesi yang saya banggakan dan saya sayangi dimanapun berada. Tentunya tiada kata yang indah selain kita mengucapkan syukur dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat pada kesempatan hari ini dengan kondisi alam yang selain pandemi ya Ibu Bapak, pandemi Covid, juga ini cuaca sampai saat ini belum bersahabat dengan kita. Ada banjir, ada longsor, beberapa pohon tumbang dan lain-lain. Namun kita tetap semangat berkumpul dalam acara yang luar biasa ini, mengenal tumor payudara di usia muda. Nah, seminar ini sangat luar biasa, tentu sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama kaum perempuan dan juga para kaum laki-laki mungkin. Kita pernah dengar ada satu selebriti yang kena tumor atau mungkin kanker payudara sebenarnya. Kita semua hadir di dalam ruangan maya ini karena tentunya kita mematuhi protokol kesehatan, anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul secara fisik karena pandemik ini. Sehingga acara ini dilakukan secara virtual, namun tentunya tidak mengurangi rasa bahagia kita untuk mengikuti acara ini. Insya Allah ya Bu Linda, Pak Joko, Pak Dr. Bob, Bu Nani, kita bisa bertemu secara fisik ya Bu kapan-kapan. Insya Allah. Nah, selanjutnya atas nama pimpinan Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Universitas Trisakti, salam hormat juga dari Pak Rektor, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi sekali kepada Ibu Linda Agung Gumelar yang telah memprakarsai acara yang sangat bermanfaat ini, juga kepada Ibu Nani tentunya sebagai narahubung kami, dengan Ibu Dr. Sintorini dari KPI. Dan mohon maaf Bu, Bapak, mungkin tidak semua wakil dekan hadir di sini karena di sini sekarang saya ada 4 acara. Ada yang paralel, ada yudisium sarjana, kemudian peresmian alumni, pelatihan Satgas Covid dan lain-lain. Jadi kita bagi-bagi tugas. Para hadirin yang saya hormati, mungkin heran ya ketika melihat afiliasi kami dari Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti ini bekerja sama dengan IKPI dalam seminar ini mungkin.
Namun kalau kita lihat lebih jauh bahwa tema dari seminar ini adalah mengenai tumor payudara, artinya tumor gitu ya, sangatlah berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang ada di fakultas kami sebenarnya, Dok, Ibu Linda, terutama berkaitan dengan kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, arsitektur lanskap, toksikologi lingkungan, konservasi lingkungan, ini semua berkaitan dengan lingkungan yang merupakan subjek-subjek yang erat kaitannya dengan penyakit yang terdampak kepada manusia akibat dari lingkungan yang buruk mungkin ya, seperti pencemaran air, tanah, udara, dan lain-lain. Selain itu, sebagai mungkin nanti Dr. Bob lebih tahu, mungkin saya hanya sedikit saja dapat informasi bahwa kita ketahui bahwa tumor ini secara ilmu kedokteran ini terbentuk dari ketidakseimbangan antara jumlah kanker, jumlah sel baru yang tumbuh karena sel di tubuh kita setiap hari mati dan berganti ya, Dok. Nah, tumbuhnya sel baru ini jika kondisi tubuh kita sehat, pikiran kita bahagia, tidak stres, barangkali tumbuhnya normal. Tapi kalau ada yang sakit dalam tubuh kita atau stres, barangkali jadi tumbuhnya tidak normal. Nah, ini mungkin yang disebut tumor ya, Dok. Ada tumor jinak, tumor kanker, mungkin ini nanti dokter bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi kepada kita semua. Yang saya ketahui juga dari pola makanan yang buruk, mungkin misalnya mengkonsumsi makanan yang berlemak, yang mengandung gas karsinogenik, konsumsi alkohol, merokok, dan mungkin stres. Namun ada penyebab lainnya, yaitu yang saya ketahui bahwa kondisi lingkungan sekitar kita, seperti paparan sinar matahari, apalagi sekarang kita tahu bahwa global warming, terutama adalah efek rumah kaca, di mana efek ini bisa memperangkat gas-gas polusi di atmosfer, sehingga akibatnya juga lingkungan menjadi buruk atau rusak. Akhirnya dampaknya kesehatan kita terganggu. Rusaknya lapisan ozon, kemudian selain itu juga paparan bahan-bahan kimia, misalnya arsen, asbes gitu ya, Dok, barangkali yang merupakan zat-zat bersifat karsinogenik. Nah, sumber-sumber ini sumber makanan, asupan makanan kita, mungkin tercemar dari lahan pertanian, atau juga dari perairan, kita makan ikan, kemudian juga dari udara, mungkin ini juga yang menyebabkan, dan juga karena makanan itu ada dalam satu siklus yang erat kaitan dengan lingkungan hidup. Jadi lingkungan yang tertata tentunya akan memberikan siklus makanan yang sebagai asupan kebutuhan pangan ini baik pula, menjauhkan kita dari penyakit. Dok, ada penyakit minamata akibat dari makan ikan dan sebagainya, cerita-cerita berkaitan dengan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Nah, sehubungan dengan masalah lingkungan inilah kami dari Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan ketika diundang oleh tim Ibu Linda ini untuk bekerja sama dengan YKPI, ini kami sangat menyambut baik dan senang sekali. ATL ini semuanya berkaitan dengan penataan lingkungan, tata ruang wilayah kota gitu. Bagaimana menata ruang, menata kota secara baik, di mana zona pemukiman, zona industri, dan lain-lain. Kemudian juga ada jurusan teknik lingkungan. Kami memitigasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan, sanitasi yang baik, kemudian juga ketersediaan air bersih, sampah, lanskap yang memberikan estetika lingkungan, penataan lanskap, taman kota, ya urban park, sampai taman nasional, sampai ke unit terkecil perumahan. Sehingga dengan tata kota yang baik, meminimalisasi pencemaran dan estetika lingkungan, itulah bisa memberi nyaman dan tidak stres tentunya. Oleh karena itu, ada baik dalam lingkungan kampus atau di luar kampus, tentunya kepada seluruh masyarakat luas, hal ini berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kami di perguruan tinggi ada Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini juga tentu akan senang untuk memberikan atau sharing pengetahuan masalah-masalah lingkungan yang agar generasi muda kita tidak stres begitu keluar rumah, senang, nyaman, happy, sehat jadinya, insya Allah. Jadi akhir kata,
saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Linda Agung Gumelar beserta tim dari KPI Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atas kolaborasi dalam seminar yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sukses seminar ini dan kita dukungi KPI. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dr. Melati Fahrul MS. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Kepada Ko Susilo ST MT IPU, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali nampaknya kami ketemu dengan para ahli di sini. Sepertinya sudah lama kita bertemu dan ada ikatan jiwa. Yang kami hormati Ibu Linda Agung Gumelar, Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Kalau Bapak Agung Gumelar ini senior saya di Akmil itu. Cuma Pak Agung Gumelar bintangnya banyak, saya bintangnya sedikit. Saya juga tentara, Ibu. Yang kami hormati Ibu Dr. Melati Feryanita Fahrul MSI, Dekan Fakultas Arsitektur, Lingkungan, dan Landscape dan Lingkungan dari Trisakti. Nampaknya juga sudah dekat dengan saya, karena saya juga alumni dari Trisakti, dari Teknik Industri Trisakti tahun 2006. Jadi sudah dekat, saya dapat nama karena gedungnya depan Yanto itu. Yang kami hormati Dr. Andi Mata, ya SPP, konsultan, onkologi ya. Dan juga ada dekan kami itu, dekan Fakultas Kesehatan Ujaya, Bapak Kolonel Dr. Dan juga hadirin semua yang tidak bisa satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah karena karenanya hari ini, siang ini kita bertemu dengan metode dalam jaringan yang akan menerima materi sosialisasi kanker payudara dari ahlinya Dr. Bob Andinata, spesialis onkologi. Terima kasih Pak ini. Ya. Saya ucapkan Ibu Linda menawarin kami untuk ikut serta dalam sosialisasi ini. Memang kami sangat butuhkan. Jadi mahasiswa Unjaya itu 85% wanita, gitu. 85% wanita, karena yang besar adalah Fakultas Kesehatan. Sehingga dengan tepatnya materi nanti itu mereka secara juga akan bisa mengetahui, memahami apa-apa diagnosa tentang kanker payudara. Di samping itu, karena sebagian besar dari masyarakat kami itu kesehatan, nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk tridharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Jadi sekali ini, yang menerima materi ini, di samping untuk pribadi juga untuk pengabdiannya ke masyarakat. Kami juga mengikutkan 774 mahasiswa ini, Bu. Jadi saat ini yang masuk Zoom memang sedikit, lainnya lewat YouTube. YouTube. Ya, jadi cukup besar, ya, cukup besar. Harapan kami bagi mahasiswa kami supaya mengikuti materi ini sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya dengan memaksimalkan diri, ya, memaksimalkan diri apa yang disampaikan oleh Dr. Bob, ya, maksimalkan diri itu ya mengerahkan segala kemampuan yang ada itu dari pikiran, mata, telinga, coretan tangan, sehingga kalau nanti itu selesai diberi materi ada bekasnya. Karena kalau tidak maksimal diri nanti Dr. Bob dah
capek-capek memberikan materi tidak ada bekasnya itu. Jadi adalah suretan tangan itu untuk dibawa kemudian hari itu. Jadi saya tidak panjang lebar, Ibu Melinda Gumelar, Ibu Dr. Melati dan juga Dr. Bob Enata. Ya, saya ucapkan terima kasih atas pemberian materi ini yang sangat berguna bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Joko Susilo atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mengikuti paparan mengenai tema kita di hari ini, yaitu mengenal tumor payudara di usia muda yang akan disampaikan oleh Dr. Bob Andinata. Sebelum Dr. Bob menyampaikan presentasinya, saya akan membacakan sedikit CV dari Dr. Bob. Dr. Bob Andinata adalah dokter spesialis bedah konsulen onkologi yang mempunyai hobi bermain sepak bola. Beliau menjalani pendidikan kedokteran mulai S1, spesialis hingga subspesialis di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini, beliau berpraktek sebagai dokter bedah onkologi di Rumah Sakit Kanker Darmais dan Rumah Sakit MRCCC Siloam, Jakarta. Di Rumah Sakit Kanker Darmais, beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi Deteksi Dini dan Promosi Kesehatan. Di YKPI, beliau bergabung dengan YKPI sebagai Ketua Bidang Penyuluhan Kanker sejak tahun 2014. Baiklah sahabat YKPI, kami ingatkan bahwa seluruh materi webinar nantinya akan dipublikasikan di semua platform media sosial YKPI seperti website www.yayasankankerpayudaraindonesia.org, YouTube Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Facebook Yayasan Kanker Payudara Indonesia, dan Instagram @Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Jika sahabat YKPI mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat box, dan jika ingin bertanya langsung kepada Dr. Bob, silahkan klik tombol raise hand. Baiklah sahabat YKPI, mari bersama-sama kita ikuti presentasi dari Dr. Bob Andinata. Kepada Dr. Bob Andinata, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Linda Gumelar, kemudian Bapak Joko Susilo selaku Rektor Unjaya, dan Ibu Dr. Melati Ferianita selaku Dekan FALPL Universitas Trisakti. Ya, salam kenal semuanya, Bapak dan Ibu Linda ya. Semoga tetap sehat Ibu ya. Dari kemarin kita ini terus. Ya. Jadi hari ini saya dapat amanah nih dari YKPI untuk membawakan suatu materi tentang mengenal tumor payudara di usia muda. Kenapa ini penting? Nah, jadi ada dua. Pertama bagi wanita. Kenapa penting? Karena ini menyangkut kesehatannya. Ya, di mana payudara itu suatu hal yang paling utama bagi seorang. Ya, kalau misalnya kesehatannya tidak terjaga, ini banyak yang mahasiswi kan, mungkin bisa jadi kalau sekolah kita sakit sehingga bisa absensi, ya, belajarnya jadi terganggu. Ya. Kemudian kalau misalnya dia seorang karyawati di kantor, angka absensi di kantornya meningkat. Ya. Jadi penting sekali kita mengetahui tentang kesehatan payudara ini agar segala aktivitas kita tidak terganggu. Sedangkan bagi pria penting juga, tadi sudah disampaikan bahwa angka kanker payudara sebanyak 1% dari seluruh kanker payudara. Tapi lebih dari itu, penting juga bagi pria untuk mengetahui kesehatan payudara ini. Karena apa? Kalau pria pasti ibunya wanita kan? Ada nggak di sini yang pria yang ibunya nggak wanita? Pasti ibunya wanita, ya. Sehingga dia harus tahu tentang kesehatan payudara. Kalau ibunya sakit, dia bisa menolong.
Ya. Kemudian untuk yang sudah menikah pasti istrinya juga wanita. Ada mungkin di sini yang istrinya bukan wanita, ya. Nah, jadi dia juga bisa menolong. Nah, dan sehingga laki-laki dalam hal ini juga harus tahu mengenai edukasi tentang kesehatan payudara. Ya, ini coba saya share materi yang saya buat. Apakah jelas? Ya, jelas, dokter. Ya. Jelas ini? Jelas, dok. Silahkan, dokter. Ya. Ya, jadi sesuai dengan tema kita hari ini, ya, kita perlu mengenal tumor payudara di usia. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, biar membuat suasananya semangat, saya ada kuis ini. Ya, ada kuis karena hobi saya bermain bola. Nah, mohon audiens bisa menebak di manakah bola yang sebenarnya. Nah, nanti siapa yang bisa menjawab, ya. Nah, yang pertama kali ada dapat souvenir dari YKPI. Ya, boleh langsung sekarang ditunggu. Sudah ada yang menjawab di ruang chat ya, masuk ininya. Coba saya mau lihat dulu. Ya, banyak juga ya. Saya bantu, dokter. Yang paling pertama itu dari Unjaya, dok. Jawabnya yang C katanya, dok. Dari Laili Rahmatul Ilmi. Benar nggak tuh, dok? Iya, sebentar ya. Ya, Iya. kita lihat. Kita lihat. Itu enggak sih? Saya keluar dulu. Nah, saya keluar dulu, kita lihat satu persatu. Benar nggak sih? Kita hapus yang A. Nah, ternyata nggak ada. Kita hapus yang B. Bagaimana B? Ada nggak bolanya di sini? Jadi jawabannya betul adalah yang C. Yang C. Ya, siapa tadi, Bu Nita? Laili Rahmatul Ilmi. Dari Unjaya, dokter. Ya, ya. Silakan Laili nanti mungkin kontak sama panitia sama Mbak Nita untuk mengambil souvenirnya. Baik, ya. dokter. Akan dicatat, Ini hanya dokter. sekedar penyegaran ya, agar tidak bosen, karena temanya mungkin sebagian orang takut gitu, kanker payudara, apa kanker payudara. Nah, jadi saya mengharapkan di dalam materi kali ini kita semua santai, ya. Jadi kalau ada sama seperti halnya kuis tadi, kita jika ada benjolan di payudara, kita harus tahu sebenarnya apakah dia abnormal atau ternyata normal. Ya, jadi nggak semua benjolan di payudara itu adalah suatu penyakit. Ya. Nah, sebelum melangkah jauh, kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan payudara. Ya. Nah, sebelum menstruasi, bentuk payudara itu rata. Kemudian pada saat menstruasi, jelas ada pengaruh hormon estrogen. Maka pelan-pelan payudara menjadi lebih besar. Di mana yang bertambah adalah jaringan payudara, yaitu ductus dan lobus namanya, disertai dengan jaringan lemak di sekitar payudara. Ya, jadi payudara besar, kecil, umumnya itu karena lemaknya lebih banyak. Jadi lemak itu hampir
komposisinya sebesar 70%, ya, atau 80% di payudara. Jadi kalau seorang yang overweight atau obes biasanya payudaranya lebih besar. Tapi kalau misalnya seorang yang lemak di dalam tubuhnya sedikit atau kurus gitu, biasanya payudaranya lebih kecil. Ya. Dan semakin tumbuh dewasa, payudara akan terus berkembang. Kira-kira di usia 25-an dia mencapai perkembangan yang maksimal. Karena di usia tersebut biasanya sudah mulai dipersiapkan seorang ibu itu untuk menyusui, ya, atau ASI. Tentunya dengan berbagai proses-proses hormonal, ya. Jadi sedikit saya sampaikan, yaitu adanya isapan oleh bayi, kemudian dapat rangsangan ke otak, hipotalamus, kemudian dia menyuapkan rangsangan ke hormon pituitari, kemudian kembali lagi ke payudara untuk payudara menghasilkan ASI yang lebih. Dan ini berlangsung di usia 25 sampai menjelang menopause. Ya. Di usia 45, ya, itu pengaruh hormon estrogen sudah mulai berkurang dan mulai habis di usia 50 tahun yang kita sebut sebagai menopause. Ya. Dengan menopause, maka komposisi dari jaringan payudara dan jaringan lemak juga akan ini kalau kita lihat secara ultrasound perkembangan dari payudara yang saya sampaikan. Ya, nah jadi ternyata banyak sekali kelainan-kelainan pada payudara, tidak hanya melulu tentang tumor atau kanker. Ya, nah yang paling banyak sebenarnya kelainan pada payudara itu ada nomor 1. Ini nanti setelah ini akan saya sampaikan bahasan khusus. Juga tentang tumor jinak, ya, ini yang kedua kelainannya banyak. Nah, kemudian ada namanya Mama Abrans. Mama Abrans yang mana gambarnya? Ya, di sini. Nah, yang ini. Jadi Mama Abrans itu adanya payudara tambahan di ketiak, bisa dilihat, ya. Nah, jadi ini bukan tumor, bukan kanker, ini kelainan biasanya dibawa dari lahir, ya. Waktu masa embrio, payudara itu sebenarnya berada di ketiak. Nah, terus dalam perkembangannya di dalam rahim, yang dari ketiak ini akan turun ke payudara. Tapi ada sebagian orang yang tidak hilang dia di ketiaknya, ya. Jadi dia menetap. Nah, jadi yang menetap itu namanya Mama Abrans. Kadang-kadang timbul masih saat usia menstruasi, ya, ataupun biasanya lebih jelas terlihat pada saat menyusui. Tapi ini bukan merupakan tumor, ya. Kemudian kanker payudara yang nomor 4 nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian nomor 5 banyak kelainan-kelainan kulit di payudara, ya. Ini gambarnya. Ya, ada dari yang kelainan kulit yang jinak sampai kelainan kulit yang ganas, ya. Ini gambar kanker kulit, ya, di payudara, dan ini kita namakan lebih ke treatmentnya lebih ke kanker kulit, jadi bukan ke kanker. Nah, tapi kadang-kadang pasien itu bingung, ya. Nah, ini cukup diambil saja, dioperasi di daerah kulitnya, jadi nggak usah payudara, nggak usah dilakukan, ya. Dan kemudian kelainan lain apa, yaitu mastitis. Mastitis itu gambarnya seperti ini. Biasanya terjadi pada ibu muda nih yang baru punya anak pertama, ya. Nah, pada saat awal menyusui, ASI-nya nggak lancar dan timbul infeksi. Nah, sehingga dia meradang, merah, dan isinya nanah. Nanti dia harus datang ke dokter, nanti dikasih antibiotik dan nanahnya dikeluarkan. Ya. Jadi
Jadi bukan payudara yang dibuang, bukan, hanya dilakukan insisi, ya nanah keluar, udah selesai, dikasih obat biasanya sembuh. Nah, kalau yang galaktokel ini gambarnya yang ini, di mana air susu juga yang nggak keluar, tapi tidak terjadi infeksi atau inflamasi. Ya, sama pengobatannya, karena dia tidak keluar ya harus dikeluarkan melalui dengan cara ya, hanya dikeluarkan saja dan nggak perlu payudaranya ikut dibuang karena dia bukan merupakan tumor atau kanker. Nah, yang terakhir adalah gigantomasti. Ini gambaran gigantomasti, di mana ini adalah kelainan hormonal, di mana bentuk ukuran payudaranya sangat besar. Bisa kita lihat bahwa payudaranya ini pada ibu ini hampir mencapai pinggang, ya, bukan pinggang, panggul. Di sini letak umbilicusnya. Nah, ini merupakan kelainan hormonal dan kasusnya sangat sedikit. Ini bukan merupakan tumor atau bukan kanker. Jadi nanti kita akan melakukan teknik rekonstruksi untuk melakukan reduksi dari volume payudara. Ini gambar-gambar ini merupakan teknik rekonstruksi yang kita lakukan. Jadi bedah onkologi tidak melulu hanya kanker, tapi kita melakukan pengobatan-pengobatan terhadap beberapa kelainan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata kelainan di payudara itu yang paling banyak adalah kista. Nah, bahasa medisnya namanya FCD atau fibrocystic disease. Ya, dia banyak kista-kista di dalam payudara dan ini rasanya nyeri. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke dokter dengan rasa nyeri, jelas kita diagnosis pertama dengan kista. Kista ini sangat berhubungan sekali dengan fase periode menstruasi, timbulnya di awal-awal menstruasi. Kalau kita USG, maka gambarannya bagus sekali, ya, seperti balon diisi air. Ini yang hitam-hitam ini air, ya. Dan kalau kista nggak perlu dioperasi, ya. Kalau dia ukurannya kecil, cukup diobservasi saja, karena nanti bakal hilang. Sedangkan kalau ukurannya besar, cukup kita lakukan penyedotan. Nah, kadang-kadang pada saat disedot, warnanya ada kemerahan. Nah, kalau misalnya warna kemerahan, mungkin ada baiknya kita lakukan pemeriksaan cairan tersebut ke laboratorium, ya, ke dokter patologi anatomi untuk diperiksakan apakah dia mungkin ganas atau tidak. Ya, tapi angka keganasan pada kisah ini sangat-sangat kecil, yaitu di bawah 5%. Jadi tidak usah. Nah, kapan sih seseorang itu punya kelainan ini? Ya, biasanya 2 episode. 1, nah di usia-usia remaja atau mahasiswa. Ya, rata-rata sih di umur 20 sampai 25 tahun. Ya. Nah, mereka sering datang ke saya dan bertanya, apakah ini termasuk tumor atau kanker? Saya bilang bukan. Dan mereka bertanya obatnya. Saya bilang, obatnya sih jelas. Ini artinya payudara Mbak gitu sudah dipersiapkan untuk proses menyusui. Ya, jadi kalau misalnya dia ada pengaruh hormon untuk menyusui, maka kista-kista ini nanti diisi oleh air susu. Jadi obatnya untuk yang FCD ini pada usia muda simple, yaitu suruh menikah atau kawin dan cepat punya anak. Biasanya dia akan. Fase kedua yang paling sering juga terjadi kisah-kisah ini adalah di usia pramenopause, di mana impuls atau rangsangan dari hormon estrogen mulai fluktuatif, ya, kadang tinggi, kadang rendah, sehingga mengakibatkan seringkali terjadinya kista-kista. Ya, dan ini biasanya mulai di usia 45, 46 sampai menjelang menopause. Di menopause karena rangsangan estrogen sudah habis, sudah berhenti, maka kista-kista ini akan berhenti dengan. Jadi untuk kista ini tidak perlu dikhawatirkan, tapi harus kita ketahui.
Kemudian setelah kista yang banyak kedua adalah tumor jinak, ya, atau bahasa medisnya namanya fibroadenoma. Kalau tadi ilustrasinya kista seperti balon diisi air, kalau ini ilustrasinya seperti bakso halus, ya, gambar itu. Biasanya tumor ini nggak terlihat dari luar, ya bagus, gitu. Tapi pasien merasakan ada suatu benjolan di dalam, ya, benjolan di dalam. Dok, ini ada benjolan. Nah, jadi benjolan ini setelah dilakukan pemeriksaan, mungkin ditambahkan dengan USG. Jadi kalau untuk tumor jinak ini treatmentnya ya harus dilakukan operasi. Ya. Nah, pembedahan nanti diperiksakan ke laboratorium, ya, dan untuk memastikan juga bahwa tumor ini benar-benar jinak. Kenapa dikatakan jinak? Ya, tumor ini tumbuhnya lambat dan tidak menyebar ke jaringan sekitarnya, dan juga tidak menyebar ke kelenjar getah bening, dan juga tidak menyebar ke organ-organ tubuh lain, misalnya paru-paru. Itu sifat-sifat dari tumor. Ya. Nah, bagaimana dengan kanker payudara? Ya, jadi setelah kita tadi mengetahui kelainan-kelainan yang bukan tumor, terus kita mempelajari tentang kelainan kista, kemudian juga kita tahu tumor jinak. Nah, bagaimana tentang kanker? Kanker itu dibedakan dengan tumor karena pada kanker pertumbuhan selnya abnormal yang tidak dapat dikontrol oleh tubuh dan itu berlangsung dengan cepat. Ya. Nah, kemudian dia bisa menyebar ke organ sekitarnya, ke kelenjar getah bening, dan ke organ yang jauh. Pada kanker payudara yang tersering kalau menyebar jauh itu adalah tulang, paru-paru, hati, dan sekarang mungkin sudah mulai banyak yang menyebar ke otak dan ke kulit. Itu yang kita tahu. Data dari Globocan yang terbaru tahun 2020 bisa kita lihat di sini bahwa kanker payudara mencapai angka 2.261.419 kasus baru, ya, dalam 1 tahun. Ya, kasus baru. Dia mencakup 24,5% dari seluruh kanker pada wanita. Mungkin kita sedikit masuk di matematik, ya. Ini di sini banyak mahasiswa yang matematiknya mungkin lebih pintar. Kita bagikan angka tersebut di 2.261 itu bagi 12 bulan. Kemudian kita bagikan lagi menjadi 30 hari. Kita bagi lagi menjadi 24 jam dan kita bagi lagi menjadi 60 menit, ya, 1 jam ada 60 menit. Sungguh sangat mengherankan bahwa dari perhitungan tersebut ternyata bisa didapatkan 4,3 kasus baru setiap menitnya. Jadi bayangkan saya sudah bicara di sini selama kita di sini sudah 1 jam, kalau 1 jam berarti 4 dikali 60 menit berarti sudah ada 240 kasus yang terdiagnosis kanker payudara dalam 1 jam di seluruh dunia. Ya, ini benar-benar angka yang fantastis sehingga kita wajib harus tahu bagaimana penyakit ini, ya, sehingga kita bisa mencegahnya dan kita bisa menyampaikan ke orang-orang tercinta di sekeliling. Ya, sebenarnya apa sih gejala paling awal dari kanker payudara tersebut? Ya, ternyata gejala paling awal itu adalah suatu benjolan, ya, yang tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa sakit. Ya, jadi benjolan itu dianggap bermulai dari benjolan yang jinak karena tidak sakit,
maka pasien merasa terlena. Ah, tidak sakit ini, nanti sajalah saya periksa ke dokter. Ya. Kemudian berubah dia menjadi benjolan yang ganas atau kanker, juga tidak sakit. Tidak sakit, sehingga pasien merasa, ah tidak sakit ini, ada benjolan, ya kan, nanti saja saya periksa ke dokter. Dan itu terus terang suatu pemahaman yang salah. Ya. Jadi kalau ada benjolan yang menetap lebih dalam waktu 2 kali mens ya, dalam waktu 2 bulan, itu harus segera periksakan ke dokter. Ya. Nah, malah yang tidak sakit itu yang lebih banyak bisa menjadi suatu kanker. Sedangkan yang saya sampaikan tadi, jika dia nyeri, dia lebih banyak ke kista dan itu lebih aman. Biasanya juga kalau nyeri pasien akan datang lebih awal. Nah, jadi begini banyak simptom-simptom dari breast cancer. Simptom-simptom ini biasanya sudah terjadi kalau sudah stadium 2, 3, dan 4. Misalnya kalau ada darah keluar dari puting, ya bisa terjadi kanker payudara, tapi dia sudah stadiumnya sudah agak lanjut. Ya, ini juga harus hati-hati, ada warna limf. Tapi biasanya kalau limf ini untuk kankernya juga angkanya kecil. Kemudian ada dimpling itu langsung pipit di payudara. Nah, itu sudah mulai stadium 2. Ya, sudah mulai besar, baru timbul dimpling. Ada perubahan payudara, biasanya sudah stadium 3, kemerahan juga sudah stadium 3, benjolan di ketiak juga stadium 3, ada nipple yang tertarik ke dalam juga stadium 3. Ya. Dan kalau sudah ada luka, hati-hati, bisa saja itu udah stadium 3 akhir, bahkan mungkin stadium. Ya. Nah, ini gambar-gambar yang saya ambil dari pasien-pasien saya, jadi jangan terlambat. Kalau sudah dapat gambar-gambar seperti ini, itu sudah terlambat. Ya. Yang paling bagus lebih kecil dari gambar yang pertama ini. Ya. Ini benjolan sudah besar, tapi kita masih nilai dia stadium 2 akhir, ya, atau 3 awal. Tapi kalau gambar seperti jeruk, udah ada luka, ya sudah ketiaknya juga sudah luka, ini suatu hal yang betul-betul sudah. Ya. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Jadi kita harus melakukan deteksi dini. Ya. Apa sih deteksi dini itu? Ya, jadi ada 2 saya jelaskan, satu screening, satu deteksi dini. Kalau screening, yaitu keadaan kita masih sehat, kita memeriksakan keadaan tubuh kita maupun ke dokter. Sedangkan kalau deteksi dini, ada benjolan, kita harus periksakan melalui sadari dan sadari. Ya, jadi pemahaman antara screening dan deteksi dini adalah seperti yang saya sampaikan. Karena dengan sadari dan sadanis, kita dapat mengetahui apakah benjolan itu normal atau tidak. Saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sadari adalah artinya periksa payudara. Ya, tadi sudah ada di awal-awal video sadari dari YKPI. Saya tambahkan kembali bahwa pemeriksaannya itu di depan kaca biasanya saat mandi. Jadi di kamar mandi kalau bisa ada kaca, bisa di palpasi payudaranya atas bawah atau dalam bentuk lingkaran, di mana di akhir lingkaran tangannya bisa mencubit ya atau memincit puting untuk melihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Seandainya ditemukan abnormal, boleh ditambahkan dengan pemeriksaan secara. Jadi pemeriksaan sadari
sesuai dengan video di awal, satu kali setiap bulan, hari ke-7 sampai 10 dari haid pertama, ya, dalam posisi berdiri, posisi berbaring. Nah, jika misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak mensnya tidak teratur, bisa dipilih di tanggal ulang tahun. Ya, jadi misalnya bulan hari ini di tanggal ulang tahun tanggal 10 misalnya. 10 bulan depan di tanggal 10. Ya, yang repot mungkin bulan Februari ya kalau ada ulang tahun di tanggal 29. Nah, itu repot. Karena tahun ini saja Februari ini tanggal 28. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu untuk mengingat. Ya, setelah sadari, ya, walaupun sadari bagus, ya, tapi kita tetap harus melakukan sadanis. Ya, nah sadanis ini adalah pemeriksaan ke tenaga klinis. Ya, setidak-tidaknya sadanis itu ada program-programnya. Ini program ini bagi pasien yang tidak ada benjolan di payudara. Jadi kalau ada benjolan di payudara, 2 kali sadari atau 2 bulan benjolan menetap, harus datang ke dokter. Sedangkan jika tidak ada benjolan, boleh mengikuti program-program ini. Di mana kalau usianya di bawah 20 tahun, cukup 1 kali melakukan sadanis. Ya. Usia 20 sampai 30 tahun, ya, pemeriksaannya setiap 3 tahun. Sedangkan usia 30 sampai 40 tahun bisa setiap tahun, tergantung faktor resiko yang diderita oleh pasien tersebut. Ya, faktor resiko ini contohnya misalnya ada keluarga atau ibu sakit kanker payudara. Ya, atau faktor resiko misalnya menstruasinya lebih awal, kurang dari 12 tahun. Ya. Atau faktor resiko bagi ibu-ibu ada pengguna kontrasepsi yang hormonal, ya, suntik, pil, itu di atas 5 tahun. Nah, jadi bagi yang mempunyai faktor resiko, atau misalnya obes atau overweight, nah, itu termasuk faktor resiko. Jadi yang mempunyai faktor resiko tinggi, dimohon pemeriksaannya lebih aktif, ya, untuk usia 30 sampai 40 tahun, atau mungkin di bawah 30 tahun dia lebih aktif. Jadi nggak hanya per 3 tahun, mungkin per 2 tahun. Sedangkan di atas 40 tahun, pemeriksaannya cukup 1 tahun sekali, tapi bagi yang tetap mempunyai faktor resiko harus lebih aktif. Ya, jadi pemeriksaan sadanis ini di klinik atau di rumah sakit oleh tenaga kesehatan atau dokter, sebaiknya kalau dalam suatu lingkungan ada dokter bedah onkologi, sebaiknya datang langsung ke dokter bedah onkologi. Karena ilmu tentang kesehatan payudara ini dipelajari khusus oleh dokter bedah. Ya, nah nanti dokter akan melakukan pemeriksaan klinis, kemudian akan melakukan pemeriksaan screening baik dengan USG maupun mamografi. USG biasanya dilakukan di bawah 40 tahun, sedangkan kalau mamografi dilakukan 40 tahun. Ya. Nah, jangan takut, seandainya ibu-ibu didiagnosis kanker payudara, tidak perlu khawatir karena kanker payudara stadium dini dapat kita lakukan terapi dan memberikan hasil yang memuaskan. Angka terapi, angka kesembuhan pada stadium dini sangat tinggi. Ya, asal mengikuti program dari dokter yang mengobatinya. Adapun beberapa terapi pada kanker payudara dibedakan berdasarkan stadium. Jelas pada stadium dini terapi pembedahan adalah yang utama, mencakup 80% dari total semua terapi. Setelah pembedahan biasanya dilakukan mungkin yang masih muda dilakukan rekonstruksi untuk
meningkatkan kepercayaan diri pasien. Kemudian setelah dilakukan pembedahan, ditambahkan dengan radioterapi, bisa kemoterapi, bisa hormonal terapi, terapi target, dan sekarang yang sedang berkembang adalah imunoterapi. Jadi banyak sekali terapi-terapi yang terus dikembangkan di bidang keilmuan kanker payudara. Ya, jadi jangan kembali ke terapi yang lama, herbal. Ya, tidak ada di dalam literatur, di jurnal kedokteran, kita menggunakan terapi. Itu suatu pemahaman yang atau terapi alternatif lah. Jadi terapi yang ditetapkan oleh dunia kesehatan adalah terapi yang ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang penting lagi, tapi saya takut terlalu banyak yang disampaikan nanti malah tumpah. Jadi tidak ada yang terserap. Jadi yang semoga yang saya sampaikan kali ini semuanya bisa diserap oleh adik-adik, mbak-mbak atau ibu-ibu. Jadi kesimpulannya adalah satu, screening dan deteksi dini sangat diperlukan. Kedua, dimulai sedini mungkin. Ya. Yang ketiga, perlu mengenal kelainan-kelainan di payudara karena tidak semua kelainan di payudara itu berupa tumor ataupun kanker. Dan yang terakhir, jangan khawatir, tidak perlu khawatir jika terkena kanker karena kanker payudara itu dapat disembuhkan. Ya, saya ada membuat buku tentang pasien-pasien saya yang telah sembuh dari kanker payudara. Ada yang usia muda, ada yang usianya tua, ada yang obesitas, overweight, ada juga yang laki-laki. Nah, yang fenomenal sekali di dalam buku saya ini kisah seorang ibu yang didiagnosis kanker payudara sedang hamil. Waktu itu sedang hamil 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Dan alhamdulillah bisa kita tolong, bisa kita selamatkan ibu dan bayinya, anaknya. Sekarang anaknya sudah usia sekitar 6 tahun, 7 tahun. Setiap hari kontrol ke saya, membawa anaknya sambil ya ibunya bersyukur ya bila telah diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, dan juga saya mewakili di sini sebagai kepala instalasi deteksi dini dermais. Kita punya program untuk deteksi dini kanker payudara. Ya, jadi silakan boleh menghubungi atau datang ke kami di tiap hari kerja. Ya, boleh telepon dulu, langsung datang juga boleh. Semoga deteksi dini di dermais ini dapat dimanfaatkan ya untuk kesehatan ibu-ibu, bang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berkembang dalam sesi tanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bob atas presentasi yang menarik dan sangat informatif untuk kita semua. Baik sahabat YKPI sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengklik link daftar hadir yang tersedia di chat box untuk mendapatkan e-sertifikat. Ada beberapa pertanyaan dok yang sudah masuk di chat box dan juga sudah ada satu yang raise hand dari Unjaya. Namun sebelum kita ke raise hand dok, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Dari Mariam Abdullah, izin bertanya, saya penderita tumor payudara dan sudah 5 kali menjalani operasi pengangkatan tumor sejak tahun 1996 dan terakhir di tahun 2016. Alhamdulillah sekarang saya sudah menopause dan usia saya 49 tahun, mempunyai 3 orang putri, usianya 19, 22, dan 26. Anak kedua dan ketiga saya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Pertanyaannya, kenapa anak pertama saya tidak mengalami hal yang sama?
Padahal asupan makanan yang diberikan adalah sama. Adakah treatment yang harus saya berikan untuk kedua anak saya agar tumor itu tidak tumbuh lagi? Terima kasih. Langsung dijawab saja ya. Silahkan, Mbak Dita, dokter. ya. Silahkan, Ya, dok. jadi alhamdulillah Ibu sepertinya hanya terkena tumor jinak payudara. Jadi tumor jinak payudara itu ada 3 tipe. Tipe yang simple, tipe yang kompleks, dan ketiga tipe yang hiperplastik, di mana dia berubah ke kankernya besar. Jadi kalau bisa saya simpulkan, mungkin ini Ibu masuk yang tipe kedua, di mana tetap kambuh, timbul lagi, tetapi tetap sebagai tumor jinak. Saya sendiri punya pengalaman, ada pasien saya yang 8 kali dioperasi dan itu tetap jinak semuanya. Ya. Nah, jadi itu memang bakat dari setiap tubuh pada seseorang. Ya. Yang jadi perhatian adalah setiap dilakukan operasi harus dilakukan pemeriksaan patologi anatomi untuk memastikan bahwa benjolan itu betul-betul jinak. Nah, untuk jinak tidak ada obat lain, ya, kecuali operasi. Nah, ada caranya mungkin untuk mencegah kekambuhan yang berikut, misalnya kita mencapai berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal misalnya dengan makan makanan yang mengurangi kadar lemak, ya, olahraga, ya, istirahat yang cukup, ya, hidup sehat. Nah, insya Allah dengan seperti itu kekambuhan akan berkurang, ya kan? Nah, untuk anak, ya bisa saja anak yang pertama nggak terkena, anak kedua bisa kena, dan itu tidak masalah, asal tetap begitu dideteksi dini ada benjolan, 2 bulan nggak hilang, harus periksa ke dokter. Jika dilakukan USG, diduga ada tumor jinak, maka langsung dilakukan operasi. Simple, ya, itu saja. Insya Allah tidak berubah menjadi ganas, asal cepat-cepat dilakukan pengangkatan tumor. Ya. Terima kasih, dokter. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu dengan kelainan payudara seperti yang dijelaskan tadi masih boleh suntik KB yang hormonal? Silakan, dokter. Ya. Kelainan payudara umumnya diakibatkan oleh hormon estrogen. Ya. Nah, jadi kalau seandainya ada mendapati kelainan payudara yang berhubungan dengan hormon, kecuali ini ya, kecuali yang berhubungan dengan ASI. Yang ASI tadi galaktokel sama mastitis. Itu berhubungan dengan ASI dan infeksi. Sedangkan yang lainnya dia sangat berhubungan dengan hormonal. Ya, sementara KB-nya diganti dulu. Ya. Jangan pakai yang hormonal karena nanti akan membingungkan dokter untuk mengobati. Seperti itu, ya. Nah, jadi diganti dulu jenis lain. Ya. Terima kasih, dok. Selanjutnya dari Desi Eri Sandi. Izin bertanya, mama saya menderita kanker payudara, sudah kemoterapi belasan kali, sinar, bahkan operasi sudah dilakukan, tetapi kanker masih tumbuh dan daya tahan tubuh semakin melemah. Bahkan untuk jalan pun sudah tidak kuat. Apakah ada alternatif lain, dok, untuk memulihkan staminanya? Terima kasih. Ya. Pengobatan kanker payudara sangat tergantung dari stadium. Stadiumnya semakin tinggi, maka pengobatannya semakin komplit, semakin banyak. Ya. Nah, semakin banyak pengobatannya, malah kebalikan dengan angka harapan hidup. Angka harapan hidupnya semakin berkurang. Ya. Jadi harusnya kita jangan khawatir jika terkena kanker payudara, tapi jangan ditunggu-tunggu, ya, seperti yang presentasi saya, jangan sampai telat, ya. Nah, jika memang stadiumnya sudah lanjut, sudah stadium 4,
Jadi pengobatannya hanya paliatif, bersifat paliatif. Apa itu pengobatan bersifat paliatif? Pengobatan yang ibaratkan hanya menunda perburukan, ya, kemudian dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi berikanlah pengobatan kemoterapi, ya, pengobatan radiasi, ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup si pasien, ya. Nah, pengobatan yang berkembang saat ini selain radiasi, operasi, kemoterapi, hormonoterapi, juga sedang dikembangkan terapi untuk terapi target atau terapi imunoterapi. Tapi kita tahu bahwa biayanya sangat-sangat mahal dan tidak oleh BPJS. Ya, jadi biayanya mungkin bisa mencapai, kemarin saya hitung ada satu tahun itu bisa sampai 1 miliar, ya, untuk terapi-terapi target atau imunoterapi. Ya, jadi dan itu juga angka kesembuhan pasien tidak begitu tinggi, hanya 20-25%. Jadi di sini kita melakukan terapi harus betul-betul melihat cost and benefit. Itu saja. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Imelda Syifa, usia saya masih 21 tahun dan belum menikah. Tetapi payudara saya tidak ya. Terima kasih. Boleh diulang, Mbak Nita? Usia saya 21 tahun dan belum menikah, tetapi payudara saya terkadang mengeluarkan cairan putih seperti ASI, kadang di bagian kanan payudara saya. Dan untuk siklus haid saya tidak teratur, dan saat ini sudah 4 tahun tidak haid, dok. Kondisi itu kira-kira berbahaya tidak ya? Ya, jadi mungkin ada baiknya Mbak memeriksakan kadar hormonnya ke dokter obgyn, ya, obstetrik ginekologi, ya. Mungkin biasanya ada sesuatu di indung telurnya, di ovarium yang mengandung hormon, ya. Itu terlihat adanya imbalance hormonal. Jadi kalau seandainya ada imbalance hormonal, ada 2 organ yang berpengaruh. 1 organ rahim, 2 organ payudara. Ya. Di payudara akan terasa seperti itu, keluar cairan putih, nyeri, ya, timbul kista-kista. Sedangkan di rahim berakibat seperti menstruasi yang tidak terasa. Nah, itu syaratnya. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Yulia Rais, ingin bertanya, kalau kita mau periksa sadanis itu langsung ke poli bedah atau ke bagian apa ya dok? Ya, seperti saya sampaikan, sadanis adalah pemeriksaan oleh tenaga klinis. Ya. Apa tenaga klinisnya? Yang nomor 1 adalah dokter bedah onkologi. Jika ada dokternya, jika tidak ada, boleh ke dokter bedah umum. Ya. Nah, jika tidak ada juga dokter bedah umum, boleh ke dokter umum. Ya. Jika tidak ada juga dokter umum, boleh ke perawat atau bidan. Ya, nah, itu tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi mereka nanti seandainya perawat atau bidan, jika ada kelainan akan mengkonsulkan ke dokter umum akan mengonsulkan ke dokter bedah, dan dokter bedah umum juga nanti seandainya dia bingung akan mengonsulkan ke dokter bedah. Ya. Terima kasih dok. Selanjutnya, bagaimana cara deteksi dini payudara untuk laki-laki? Kenapa kok nggak pernah ada flyer atau panduannya ya dok? Ini pertanyaan dari IG, Andi_187. Silahkan dok. Ini pertanyaannya bagus sekali. Memang
tidak dianjurkan screening atau deteksi dini pada laki-laki karena angka kejadiannya 1%. Ya, nah, biasanya laki-laki itu datang ke dokter untuk memeriksakan diri pada atau ada benjolan di payudaranya. Ya, nah, jadi biasanya pada pasien yang obes atau pada penggunaan obat hormonal jangka panjang, ya, atau akibat juga kelainan imunologi. Jadi suka ada benjolan di payudara. Nah, tapi memang kita tidak pernah ada program baik di Indonesia maupun dunia untuk melakukan screening terhadap payudara. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya nih dok, mungkin orang-orang juga ingin tahu nih dari Hendra Budaya, apakah tumor bisa disembuhkan dengan obat herbal dok? Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tumor umumnya itu benjolannya sifatnya jinak, sedangkan kanker umumnya sifatnya ganas. Ya. Kalau tumor ya, hanya diobat karena dia seperti bakso halus, hanya diobati dengan pengangkatan. Ya. Tidak bisa dilakukan terapi-terapi lain. Ya. Nah, bahkan kemoterapi juga nggak bisa, radiasi juga nggak bisa. Ya, jadi tumor hanya dioperasi karena dia sifatnya seperti bakso halus. Tapi ingat, kalau dia kista isinya air, malah nggak perlu dioperasi, cukup disedot saja sudah cukup. Atau kalau kistanya kecil-kecil, cukup observasi, ya istirahat yang cukup, aktivitas kesehatan yang bagus, ya. Kalau ibu-ibu biasanya saya suruh jalan ke mall, ya. Nah, yang sakit biasanya bapaknya nanti habis ke mall karena habis ini duitnya. Sakit Ya, kantongnya jadi, ya dokter? Ya, kantongnya habis. Nah, jadi tidak ada ya herbal-herbal yang bisa menyembuhkan apakah itu kista, apakah itu tumor atau kanker. Nah, di sini herbal sebenarnya adalah masih bisa berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah pada orang sehat timbulnya kelainan-kelainan tersebut. Ya, jadi dia bukan sebagai obat, ingat. Jadi herbal itu bukan sebagai obat, tapi sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya benjolan atau mencegah terjadinya suatu kelainan. Ingat, jadi bukan obat. Kalau obat itu ada dulu penyakitnya diobati. Tapi kalau mencegah sehat, ya sehat, tidak ada benjolan dengan makan herbal, tidak terjadi benjolan. Itu yang harus dipahami. Baik dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Irma Duyanti Unjaya. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa kista tidak perlu dioperasi. Jika kista itu sudah hilang dok, apakah ada kemungkinan akan muncul kembali? Dan apakah ada cara untuk pencegahan agar kista itu tidak muncul kembali? Silahkan dok. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kista di payudara itu sebenarnya adalah perubahan normal dalam setiap episode kewanitaan. Jadi selalu ada dari sejak menstruasi, usia-usia belasan tahun sampai menjelang menopause. Ya, apalagi kalau aktivitas, kalau gaya hidupnya nggak bagus, terus pasien tadi dia overweight, obes, stres, ya, istirahatnya kurang, kebanyakan kerja, itu pasti banyak kista-kista. Nah, dengan perubahan gaya hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan olahraga yang teratur, biasanya kista itu dia akan berkurang. Sedangkan bagi kista yang ukurannya besar, cukup kita lakukan penyedotan saja, karena kalau nggak disedot besar,
akan menimbulkan rasa sakit, ya, dan itu tidak nyaman. Ya. Nah, kista sendiri angka keganasannya sangat-sangat kecil, jadi kurang dari 5%. Kita harus makanya dengan adanya kista kadang-kadang tetap harus ke dokter untuk sadanis. Takutnya pasien mengiranya oh kista, ternyata dia suatu tumor. Karena yang lebih tahu itu adalah dokter. Jadi kalau ada kambuh, nyeri, dia tetap harus datang untuk sadanis. Baik, kita mohon maaf mungkin karena pengetahuannya mungkin masih kurang, ya. Jadi itu salah satu untuk mencegah timbulnya karena masih ada angka 5% kita yang terjadi. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Erna. Saya terkena tumor pilodes yang jenis malignan di usia 25 tahun. Saat pemeriksaan IHK hasilnya tidak keluar karena bukan pengaruh dari hormon, kata dokternya. Yang membedakan tumor pilodes ini dengan tumor payudara apa ya, Dok? Dan penyebabnya apa kalau bukan karena hormon? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi tumor pilodes ini adalah tumor khusus pada payudara. Ya, menyerangnya beda. Kalau kanker payudara menyerangnya sel epitel dari ductus atau lobus payudara, sedangkan pilodes ini sel pengikat ya di luar ductus atau lobus dari jaringan payudara. Jadi selnya berbeda ya. Nah, biasanya kita samakan jenisnya pilodes ini sebagai sarkoma, ya. Tapi sarkoma yang tumbuh. Nah, karena dia sifatnya seperti sarkoma, maka terapinya jelas adalah pembedahan. Ya, pembedahan yang besar. Kalau dia pilodesnya besar, terpaksa payudaranya juga ya. Bahkan pada pilodes yang besar sampai dinding dadanya juga diangkat, tulang-tulang iganya juga diangkat. Ya, karena besar sekali. Nah, setelah itu biasanya ditambahkan radiasi atau kemoterapi walaupun angka keuntungannya sangat kecil. Pada pilodes tapi utama jelas adalah operasi. Berbeda dengan payudara, kanker payudara berdasarkan stadium. Di mana kalau stadiumnya sudah stadium 3, stadium 4, ya operasi bukan yang utama lagi. Ya, kemoterapi merupakan yang utama. Nah, jadi penata laksana yang berbeda karena asal sel-selnya juga berbeda. Ya, jadi karena ini khusus tumor khusus payudara, jadi Mbak harus reguler teratur memeriksakan dirinya ke dokter bedah onkologi. Baik, Dok. Nah, ini masih berhubungan dengan kista. Pertanyaannya dari Ibu Ning Anhar, Dok. Apakah ada kemungkinan bahwa di dalam kantong kista itu bisa ditemukan benjolan yang sifatnya ganas? Ya, ini dari Bu Ning ya. Ya. Kabar Bu Ning, semoga sehat-sehat selalu ya Bu Ning ya. Ya. Jadi kita untuk mendiagnosis kista selain pemeriksaan klinis, kita juga melakukan biasanya USG. USG itu sebuah kista akan terlihat jelas. Ya. Di presentasi saya itu kista simple yang saya perlihatkan. Sedangkan ada beberapa kista kompleks mana ada pulau-pulau di dalamnya. Nah, pulau-pulau itu yang bisa mengakibatkan keganasan. Tapi walaupun hal tersebut ganas, angka keganasan pada kista sangat-sangat kecil, jadi hanya 5%. Jadi biasanya setelah kita menemukan ada pulau di kista, maka mungkin kalau kamu berulang-ulang, pulau tersebut ada indikasi untuk dilakukan biopsi dengan guideline USG untuk memastikan
apakah pulau itu berbahaya atau tidak. Ya. Dari Sulistianingsih, saya perawat dan membuka layanan pengobatan tradisional pijat dan bekam. Pertanyaan saya, 1. Bolehkah pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi mendapatkan pemijatan pada area kanker tidak dipijat atau dibekam? Yang kedua, pertanyaannya, apakah YKPI mempunyai panduan untuk pemijatan yang aman? Karena kalau saya lihat di YouTube, sangat banyak metode untuk pemijatan. Yang ketiga, apakah metode apa saja yang bisa diberikan untuk mengurangi ketidaknyamanan pasien kanker? Silakan, dokter. Nah, saya menjawab yang bagian saya dulu ya, nanti YKPI mungkin siapa nanti. Baik. Ya, jadi gini, kalau di bidang medis mungkin pijat dan bekam itu mungkin mirip dengan terapi fisioterapi atau rehab medis, ya. Nah, jadi tujuannya bagus sekali untuk melancarkan peredaran kanker payudara. Kita sering melakukan operasi mastektomi radikal, ya. Biasanya contoh di sisi payudara sebelah kiri, ya, di mana mastektomi radikal itu membuang payudara tapi mempreservasi atau menyisakan jaringan pembuluh darah, ya, di ketiak. Nah, jaringan pembuluh darah di ketiak ini hanya satu, single, ya. Artinya kalau dia habis dioperasi maka dia rapuh. Rapuh itu maksudnya jika ada tekanan-tekanan berlebih di daerah lengan sisi yang sakit, maka elastisitasnya dia sudah berubah, berbeda. Pembuluh darahnya sudah tidak elastis, akan terjadi namanya limfodem. Limfodem itu tangannya bisa bengkak, dan sulit untuk kembali. Ya, jadi hati-hati melakukan pemijatan pada kanker payudara. Sedangkan untuk daerah yang lain tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, daerah bahu, pokoknya nggak boleh itu daerah bahu sampai ke lengannya sisi yang sakit. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk ibu, ya. Nah, jadi untuk kanker payudara, untuk yang bekam, pemijatan sisi yang lain sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau pada pasien sedang dalam kemoterapi itu mengakibatkan rasa yang tidak nyaman, ya, sakit. Jadi pemijatan kalau bisa program kemoterapi diselesaikan dulu, baru boleh dilakukan pijat atau program radiasinya, misalnya pasien dalam program radiasi diselesaikan dulu, program radiasinya baru pasien boleh melakukan pemijatan maupun saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Riana Ayu, Universitas Trisakti. Saya pernah terkena tumor jinak di payudara kiri dan kanan. Tapi alhamdulillah sudah dioperasi tahun 2017. Dokter bedah mengatakan bahwa saya sebaiknya tidak mengkonsumsi ayam boiler dan makanan yang mengandung MSG. Apa mungkin, Dok, tumor saya bisa tumbuh kembali? Saya sudah punya 2 anak dan menyusui. Terima kasih, Dok. Ya. Ya, jadi pertanyaan bagus sekali. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tumor jinak diobatin hanya melalui pembedahan. Ya, dan memang banyak sekali makanan-makanan yang dilarang ya oleh berbagai dokter. Tapi setelah saya searching tidak ada makanan yang pasti
ya yang mengakibatkan timbulnya tumor atau kanker payudara. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu berpengaruh terhadap timbunan lemak di dalam tubuh kita, di mana lemak tersebut yang akan merangsang pembentukan hormon estrogen, ya, hormon estrogen tambahan akibat lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, makanan-makanan yang mengandung lemak berlebih itulah yang sebaiknya dikurangi. Ya, untuk MSG saya juga tidak mendapatkan literatur, tapi untuk di kanker payudara mungkin dia salah satu menyebabkan peningkatan kadar lemak di dalam darah. Ya, jadi secara langsung tidak berhubungan, tapi secara tidak langsung masih benar teori tersebut bahwa ayam broiler dan bukan tidak boleh mungkin, tapi kadarnya mungkin dikurangi. Terima kasih, Dok. Pertanyaan dari Desi Erisandi. Tadi dikatakan kita harus menjaga pola makan dan olahraga merupakan salah satu cara untuk menghindari kanker. Yang terjadi pada saya adalah semakin saya stres, lelah kerja, saya memakan semua makanan yang manis dan es dan makanan lainnya. Saya juga jarang berolahraga, Dok. Apakah ini beresiko besar untuk saya, Dok? Mohon dijawab, Ya. Dok. Pertanyaan bagus sekali, betul ya. Jadi intinya memang jangan stres ya. Nah, karena kalau udah stres kita sulit mengendalikan diri ya. Nah, jadi dengan kita bisa mengatur kondisi emosi, psikososial kita, psikologis kita, tidak stres. Nah, juga kita juga bisa mengontrol kesehatan kita. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Dok, tentang pemakaian bra berkawat. Apakah bisa memicu memunculnya kanker payudara, Dok? Ya. Ini sering banget nih, Dok, iya, ditanyakan. Betul, Dok. Ya. Jadi ini merupakan mitos. Ya. Nah, bra berkawat tidak bisa memicu timbulnya kanker payudara. Pemakaian bra berkawat setelah operasi misalnya membuat payudaranya tidak nyaman, ya, atau misalnya dari program radiasi atau kemoterapi payudaranya tidak nyaman, ya, malah biasanya pasien saya nggak suruh pakai bra kalau habis operasi, ya, biar pasien-pasiennya dalam keadaan yang nyaman. Ya. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, apakah payudara yang sering diremas bisa mengurangi resiko kanker payudara, Dok? Ini banyak juga pertanyaan di kalangan awam. Mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Mungkin seperti massage ya. Massage payudara itu mengalirkan aliran hormonal yang bagus sebenarnya di payudara. Ya. Jadi teori olahraga yang kardio itu dengan membuat pergerakan di payudara sehingga aliran-alirannya bisa lancar. Nah, tapi itu belum terbukti. Ya, jadi masih hanya sekedar teori. Ya, kita harus melakukan penelitian lebih banyak, ya. Tapi secara teori itu bisa kita pertimbangkan dan itu bagus. Terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Niwayan Sita Unjaya, apakah seseorang yang sudah terkena tumor atau kanker payudara bisa merembet ke organ tubuh lainnya dan apa yang menyebabkan hal itu? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus juga. Jadi kalau terkena tumor karena dia jinak tidak bisa merembet ke organ tubuh lain. Tapi kalau terkena kanker dan dia didiamin, maka seiring bertambahnya waktu nanti akan bisa menjalar ke organ yang lain. Kalau kena di paru-paru nanti bisa batuk-batuk dan sesak. Kalau kena di tulang bisa nyeri tulang, bisa
sulit berjalan, bahkan bisa lumpuh, terutama tulang belakang. Kalau kena menyebar ke hati, biasanya perutnya jadi bengkak, dan bisa warna kulitnya jadi kekuningan. Ya, kalau terkena di kulit seluruh tubuh bisa seperti gambaran melepuh-melepuh seperti itu. Dan kalau bisa menyebar ke otak, yang bersangkutan bisa timbul penurunan kesadaran. Dari awal tumor atau benjolan tersebut dipastikan, periksakan untuk mencegah penyebaran ke organ-organ penting. Baik dokter, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya dok, karena waktu kita sudah mau selesai. Ada yang tanya bagaimana cara mendapatkan buku dari Dokter Bob katanya. Oh iya. Ya mohon diinformasikan dokter, terima kasih. Boleh, tadi hubungi Instagram, ya, Instagram yang saya sampaikan tadi, ya, 3D deteksi dini Darmais, atau masuk ke websitenya Darmais, ya, cari aja 3D, ya, di lambang 3D. Nah di situ nanti bisa langsung menghubungi. Kita juga punya nomor telepon, bisa WA, nanti bisa dikirim, tentu dengan adanya ongkos kirim. Ya, nah seperti itu saja. Jadi lebih enaknya sih hubungi langsung ke Instagram 3D deteksi dini Darmais. Ya. Terima kasih dokter. Jawaban dari Dokter Bob tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita. Semoga penjelasan dari Dokter Bob hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Linda Agung Gumelar untuk menyampaikan kesimpulan penutup dari webinar hari ini. Namun, sebelumnya Ibu Linda akan mengumumkan kuis berhadiah yang pertanyaannya akan ditampilkan di screen. Caranya, follow IG YKPI di @Yayasan Kanker Payudara Indonesia, lalu kirimkan jawaban ke DM IG YKPI. Untuk 4 jawaban terbaik akan diberikan hadiah menarik dari YKPI. Pemenang akan di-mention di IG YKPI pada Senin 1 Maret 2021. Jawaban kami tunggu hari ini hingga pukul 3 sore. Kepada Ibu Linda kami persilahkan. Terima kasih juga kepada Dr. Bob yang luar biasa, sabar dan menjawab banyak pertanyaan. Saya juga dapat pengetahuan nih dok dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan, karena banyak pertanyaan-pertanyaan baru dari para peserta ya, dan kami sangat terima kasih sekali bahwa dokter berkenan untuk menjawab. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang juga mendengarkan dengan baik, berespon dengan baik, dan juga mengajukan beberapa hal yang cukup banyak tentang masalah kanker payudara. Ada satu yang saya ambil dari penyampaian oleh Dr. Bob, yaitu tentang take home message-nya. Ini aja kita pegang, yaitu screening dan deteksi ini sangat diperlukan. Jadi jangan lupa lakukan sadari. Kemudian tadi ada juga mengenai sadanis, bagaimana dan kapan. Kemudian lakukan sedini mungkin. Jangan ditunda. Kemudian perlu mengenal kelainan di payudara. Jadi masing-masing orang mengetahui bagaimana bentuk payudara. Kemudian apabila ada perubahan, kita harus tahu. Dan tadi dokter bilang apabila 2 bulan berturut-turut ya dok, setelah mens. Kalau memang ada perubahan payudara bentuknya, segera pergi ke tenaga medis. Kemudian bila terkena kanker, tidak perlu khawatir. Karena kanker payudara stadium awal insya Allah dapat disembuhkan. Jadi itulah makanya adanya kegiatan hari ini untuk kita berbagi ilmu dan kita mengedukasi semua orang supaya jangan takut dengan kanker payudara. Asal stadiumnya awal segera lakukan pengobatan secara medis. Insya Allah seperti kami ini yang alhamdulillah masih care sampai hari ini. Saya udah 25 tahun, teman-teman yang lain di sini juga banyak adalah penyintas kanker payudara. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Bob. Atur nuwun sangat, makasih dok. Kemudian juga kepada Ibu Dekan, Ibu Melati, dan juga kepada Bapak Rektor. Terima kasih banyak Pak Rektor.
Ternyata kita keluarga besar juga. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada hari ini. Nah, demikian saya tutup, tetapi ada kuis katanya tadi ya, akan disampaikan, dan silakan dikirim ke Instagram YKPI. Nah, kuisnya silakan. Pertanyaan kuis ada 4. Mengapa perempuan penting memahami deteksi dini kanker payudara sejak usia dini? Pada wanita dengan siklus haid teratur, kapan waktu terbaik melakukan sadari? Tadi semua sudah dijelaskan oleh Dr. Bob. Sebutkan 3 macam pemeriksaan sadanis dan sebutkan 3 dari 6 macam terapi pada pasien kanker payudara. 4 ini tolong dijawab kepada di Instagram PKPI. Seperti ini persyaratannya, dan silakan difoto, kemudian nanti dijawab, dan segera kami tunggu jawabannya yang akan dijawab. Kami berikan nama-nama pemenangnya pada tanggal 1 Maret 2021. Dengan demikian selesailah acara kita pada hari ini. Ayo rame-rame kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertanyaan awal dari dokter, juga betul dok, tapi saya nggak bisa dapat hadiah nih. Kuning juga katanya betul tadi. Saya bilang beli sendiri hadiahnya. Tapi untuk teman tadi yang telah menjawab dengan benar, insya Allah kita akan kirim hadiahnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara webinar di hari ini. Saya sampaikan kembali bahwa seluruh materi webinar akan dipublikasikan di semua platform media sosial YKPI, seperti website www.yayasankankerpayudara.Indonesia. Dan jika sahabat YKPI mempunyai pertanyaan sekitar kanker payudara, silahkan menghubungi hotline YKPI di 0821 2364 2164. Jangan lupa untuk mengcapture pertanyaan kuisnya ya. Sebagai penutup, saya Nita Susana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi sahabat Bob Andinata. Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Salam sehat, salam saling jaga, saling peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda, Dr. Bob. Ya, saya izin ya. Ya. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Bu Linda, Bu Nita, Bu Nani. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nani, Bu Linda. Bu Linda, Bu Nita, Dr. Bob. Terima kasih. Nita, thank you Nit. Terima kasih kembali Tante dengan senang hati.